Halo guys, bertemu kembali bersama saya Abu Daniel. Kali ini kisah anak pembenci Rasul, kaya raya dan dihormati. Ya, betul sekali. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Sebelum masuk pada ceritanya, alangkah baiknya untuk klik subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Baik, kita masuk ke ceritanya. Ikrimah berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya, dan berasal dari keturunan ningrat. Kalaulah tidak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, agaknya ia telah masuk Islam lebih awal, sebagaimana putra-putra Mekah yang berpandangan luas dan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair. Ikrimah dikenal pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini dia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya sia-sia, bahkan merugikannya hingga ia terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk kota Makkah. Tetapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu, maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang-orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian dia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda, demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak itu Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar. "Ikrimah, kamu bodoh. Kembali. Kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid.
biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak. Kemudian dia berteriak, siapakah yang berani mati bersamaku? Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran di bumi Yarmuk berjajar 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harits bin Hisam, Ayyasi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harits meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang dia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Harits. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyasi menengok kepadanya. Berikan dulu kepada Ayyasi, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyasi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal pula. Itulah sedikit kisah tentang Ikrimah bin Abu Jahal yang syahid di medan peperangan. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.